Selamat datang di podcast 100 Semakin Serupa Kristus. Gimana kabar Anda, saudara-saudara? Tetap sehat, semangat? Mari kita lanjutkan kembali podcast kita. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana kita sudah membahas di waktu yang lalu bahwa dunia ini, sejarah dunia, sejarah manusia kita harus kita pahami dari perspektif Alkitab, yaitu bahwa ada dua kota, ada dua masyarakat, ada dua kelompok masyarakat yang berbeda. Satu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kelompok yang lain adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Meskipun hidup di dalam kebersamaan di dalam dunia ini, tetapi pola pikir, cara pandangnya, serta hukum-hukum yang mengaturnya itu berbeda. Nah, saudara, kalau demikian, bagaimana sebetulnya kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini? Apa yang bisa kita mengerti dari keadaan dunia semacam itu? Nah, menjelang kedatangan Tuhan, saudara-saudara, kita melihat ada banyak teks atau bagian-bagian Alkitab yang secara khusus menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat ciri-ciri atau tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sebenarnya, saudara, yang saya maksudkan kedatangan tanda-tanda ini adalah tanda-tanda pokoknya menjelang kedatangan Tuhan sejak dari kedatangan Yesus yang pertama kali. Jadi, sepanjang zaman itu, apalagi mendekati zaman akhir ketika Tuhan akan datang, sebenarnya kita bisa melihat ada tanda-tanda yang umum yang bisa kita pahami yang menunjukkan inilah sifat dari dunia yang sekuler ini yang menjadi kewaspadaan bagi kita. Nah, saudara, di dalam khotbah tentang akhir zaman Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 24, seluruh pasal ini ada hal yang sangat menarik, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari. Nah, kita tidak akan bahas secara rinci ya, tetapi saya hanya memfokuskan kepada satu tema, yaitu tanda-tanda apa yang bisa kita lihat, saudara, yang secara umum yang menjadikan kita harus waspada. Nah, yang pertama, Tuhan Yesus jelas sekali di dalam ayat yang keempat, dan juga nanti kita lihat ada pengulangannya. Di dalam ayat yang keempat, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya, saudara-saudara, menjelang akhir zaman, sejak Tuhan Yesus datang yang pertama kali sampai apalagi menjelang hari kedatangannya yang kedua kali, Tuhan Yesus mengingatkan akan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada guru-guru palsu, ya, bahkan Mesias palsu yang akan datang kepada kamu. Itu di ayat-ayat selanjutnya kita bisa membaca, saudara-saudara. Ya. Jadi dunia yang jahat ini, dunia yang sekuler ini, saudara-saudara, adalah dunia yang menghasilkan para pengajar palsu. Banyak sekali kepalsuan, ajaran, pemikiran, filsafat, agama, gaya hidup yang palsu, ya, yang akan menyesatkan kamu. Saudara-saudara, saya teringat cerita The Pilgrim Progress, ya, yaitu cerita yang ditulis oleh John Bunyan, yang menjadi semacam gambaran tentang seorang musafir yang harus melewati kehidupan dunia ini. Memang di dalam perjalanan dia, saudara-saudara, yang digambarkan di dalam buku itu, sang musafir ini berkali-kali berjumpa dengan orang-orang yang berbohong, yang menipu dia, yang mengatakan ini baik padahal sebetulnya itu adalah rawa yang berbahaya. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan orang Kristen. Orang-orang Kristen akan dihadapkan dengan ajaran-ajaran palsu, pemahaman-pemahaman palsu. Dan sepanjang abad, apalagi pada saat ini, saudara-saudara, kita melihat hal-hal yang demikian. Yang nampaknya baik, kalau palsu kan begitu, saudara, ya. Pasti nampaknya baik, nampaknya berguna,
nampaknya menyehatkan, nampaknya memang sesuatu yang kita butuhkan, tetapi sebenarnya racun. Sebetulnya justru membahayakan. Semua pengajaran itu ada di dalam dunia ini. Melalui sains yang diajarkan di dalam kurikulum sekolah barangkali. Saya sebutkan saja, saudara-saudara. Misalkan yang paling berpengaruh itu adalah pengaruh dari teori evolusi yang kemudian menyebar ke semua bidang pelajaran. Yang pada intinya, saudara, adalah manusia itu mempunyai kemampuan sendiri, manusia itu punya otoritas, manusia itu dimungkinkan untuk menentukan hidupnya sendiri, dan Allah tidak ada, karena memang manusia tidak diciptakan oleh Allah. Itu filsafat yang sampai saat ini sudah menguasai atau menjadi dasar dari kurikulum pendidikan di mana-mana. Nah, saudara-saudara, ada banyak lagi hal yang lain, gaya hidup misalkan. Pokoknya hal-hal yang nampaknya baik tetapi menyesatkan. Ya, saudara bisa membaca banyak buku tentang hal ini. Jadi itulah hal yang pertama yang menjadi tantangan. Kemudian Tuhan Yesus juga mengingatkan saudara-saudara bahwa menjelang akhir zaman juga ada kedurhakaan, ada kemerosotan secara moralitas. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan. Ini secara moral, secara moralitas kita melihat, saudara, di mana-mana terjadi kedurhakaan. Orang tidak lagi hormat kepada institusi yang harus dihormati. Tidak lagi mau percaya dan menghargai orang lain. Bahkan orang tua pun dilawan. Ya, institusi agama dilawan, institusi pendidikan pun dilawan. Saudara-saudara, kita sekarang melihat apalagi dengan medsos di akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, orang mencaci maki, nampak sekali bahwa tidak ada lagi menghargai orang lain, tidak ada lagi kasih kepada orang lain. Di sini dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan. Jadi hal yang kedua itu moralitas yang semakin merosot. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara, Tuhan Yesus juga menyatakan pada akhir zaman ini orang hanya memikirkan makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya, hal-hal yang menyenangkan secara fisik ini. Itu saja yang menjadi tujuan hidup orang-orang pada zaman sekarang. Nah, saudara-saudara, hal yang ketiga yang menjadi ciri dari kehidupan di dalam dunia menjelang akhir zaman itu adalah adanya siksaan, adanya penganiayaan terhadap gereja, terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang logis. Saudara-saudara, tentu saja karena tadi saya sudah menyebutkan bahkan di podcast yang lalu, kita berada di dalam dunia, ada dua macam masyarakat yang berbeda. Ada gereja, ada dunia ini, saudara-saudara. Maka kehidupan dunia yang tadi, yang dikatakan penuh dengan kedurhakaan dan penyesatan, ketika mereka harus melihat orang-orang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya berbeda dengan standar hidupnya berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia, maka saudara-saudara, gereja Tuhan akan mengalami penganiayaan. Itu adalah sebuah konsekuensi pasti. Ya. Dunia ini memaksakan berbagai macam nilainya dan moralitasnya kepada gereja. Dan gereja orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mau melakukan, tidak mau untuk hidup sama seperti dunia ini. Maka pasti ada konflik. Dan konflik itu akan berujung dengan penganiayaan. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu misalkan, penganiayaan yang dilakukan di akhir zaman atau menjelang akhir zaman itu akan semakin meningkat ya. Di sana itu ada antikristus dan Mesias palsu, atau di sana ada nabi palsu. Nabi palsu ini membuat banyak tanda mujizat. Itu seperti binatang yang keluar dari darat, saudara. Ya, yang melakukan banyak sekali tanda ajaib sehingga orang akan ikut dia. Lalu kemudian menyembah kepada antikristus. Tetapi antikristus ataupun juga nabi palsu itu akan menganiaya
Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu, penganiayaan itu digambarkan dengan sangat mengerikan. Dan sebetulnya itu sudah terjadi sejak Tuhan Yesus datang pertama kali. Karena kehadiran Yesus itu pasti memisahkan. Ya. Ada orang-orang yang tidak percaya melawan kepada Tuhan Yesus, melawan kepada kebenaran, dan imbasnya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesuslah yang di depan mata, yang menjadi korban. Nah, saudara-saudara, sepanjang zaman itu terjadi, apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Nah, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana nasihat Tuhan ketika kita berada di dalam dunia semacam ini? Nah, di dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam bagian yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan Yesus lalu memberikan nasihat. Di Matius pasal 24, mulai dari ayat 37. Ya. Secara khusus, saudara-saudara, ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, kita dinasihatkan supaya kita berjaga-jaga. Di tengah-tengah situasi seperti itu, fokus kita jangan teralih. Jangan kepada dunia, kepada ketakutan dunia ini, tetapi fokus kita tetap kepada Tuhan, karena Dia akan datang. Jangan juga kita terbawa arus oleh dunia ini, terlena oleh kenikmatan dunia ini, saudara-saudara, yang penuh dengan kedurhakaan, tetapi kita fokus kepada Tuhan, berjaga-jaga. Kemudian hal yang kedua yang dinasihatkan oleh Tuhan, itu melalui perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat, di dalam ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-51. Saudara-saudara, pada bagian ini, Tuhan mengingatkan bahwa hamba yang setia itu adalah hamba yang mengerjakan tugasnya, meskipun tuannya itu tidak ada. Tidak berleha-leha. Sebab tuannya nanti tiba-tiba akan datang. Nah, sedangkan hamba yang jahat, hamba yang hanya bekerja kalau tuannya hadir. Nah, saat ini saudara-saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan seolah-olah tidak nampak secara fisik, ya. Walaupun sebetulnya kita rasakan secara non-fisik. Kehadiran roh Tuhan kita rasakan. Nah, tetapi saudara-saudara, kita diingatkan supaya kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang melakukan tugasnya, ya, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi, saudara, dua hal ini yang penting. Kita memfokuskan diri kepada Tuhan, berjaga-jaga, jangan tertidur, jangan lalai, sebab anak manusia nanti akan datang. Saudara-saudara, tetapi juga sambil kita berjaga-jaga, sambil kita mengerjakan tugas kita sebagai hamba-hamba yang setia, yang melakukan segala tanggung jawab dengan baik. Jadi, sudah yang dikasih Tuhan, pada bagian ini kita melihat menjelang kedatangan Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran yang sangat baik yang kami boleh dengar, yang mengingatkan kami menjelang hari kedatangan Tuhan akan ada banyak sekali ancaman, godaan, cobaan dari dunia ini, dan bahkan pengajaran palsu. Tuhan tolong supaya kami senantiasa bertumbuh di dalam iman. Kami menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang berjaga-jaga. Mohon segala berkat dan anugerah-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati.